Oke, sekarang kita lanjut untuk yang ke bab 4 dari program proteksi dan keselamatan radiasi. Di bab 4 kita akan bicara tentang proteksi dan keselamatan radiasi itu sendiri. Yang pertama, kita bicara tentang penetapan pembatas dosis atau kita kenal dengan istilah dose constraint. Dosis pekerja radiasi dan anggota masyarakat yang tidak boleh melampaui nilai batas dosis yang digunakan pada optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi untuk setiap pemanfaatan tenaga nuklir. Jadi misal seperti ini. Untuk pekerja radiasi, NBD-nya adalah 20 milisievert per tahun atau 0,2 mili atau 0,4 ya, 0,4 milisievert per minggu. Kan dibagi 50 tuh per minggunya. Nah, sekarang saya nggak akan bicara tentang minggunya, saya akan bicara per tahunnya aja. Kalau pekerja radiasi NBD-nya adalah 20 milisievert per tahun, sebuah seorang pemegang izin itu boleh menetapkan batasan dosis maksimalnya yang boleh diterima oleh pekerja radiasinya. Jadi dia punya hak untuk menetapkan berapa sih per tahun ini. Tetapi dosis yang diterima oleh pekerja radiasi harus lebih kecil dari NBD-nya. Misalnya, teman-teman ada bekerja di radiasi dalam 1 tahun ini dapat dosisnya 1, 5, 6, 7, 3, 10 milisievert per tahunnya. Seperti itu. Iya kan? Misalnya dapat seperti itu. Lah, si pemegang izin ini berpikir, wah ini kalau seperti ini terus bisa meningkat nih. Kalau kita hanya berdasarkan NBD, makanya pemegang izin boleh menetapkan pembatas dosis. Caranya gimana? Dengan cara menentukan, memilih dari dosis tertinggi yang diterima oleh pekerja radiasinya. Kalau tadi saya sebutkan itu, berarti dosis tertingginya 10. Maka pemegang izin menetapkan bahwasanya 10 milisievert per tahun adalah pembatas dosis untuk pekerja radiasi yang bekerja di fasilitasnya. Di situ. Ya, poinnya ada di situ. Jadi, menentukannya bukan dari rata-ratanya, tetapi dari dosis tertinggi yang diterima oleh pekerja radiasi. Itu yang akan dijadikan sebagai pembatas dosis dengan catatan tidak melebihi dari NBD. Salah kalau pemegang izin menentukan dose constraint melalui PPR-nya itu melebihi NBD. Itu tidak bisa ditolerir. Itu pasti akan kena tegur dari Bapeten. Jadi NBD dose constraint itu ditentukan dari nilai dosis tertinggi pekerja radiasi dan tidak boleh melampaui dari NBD. Seperti itu. Ya. Sedangkan kalau yang di anggota masyarakat itu kan 1 milisievert per tahun boleh ditentukan setengahnya. Apa sih konsekuensinya penentuan dose constraint tadi? Penentuan dose constraint tadi akan menimbulkan peningkatan fasilitas-fasilitas keselamatan. Program proteksinya juga pastinya akan digenjot menjadi lebih baik. Itu konsekuensinya. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan overdosis baik pekerja radiasi maupun dari anggota masyarakat. Seperti itu. Poinnya di situ, ya. Nah, yang kedua, setelah kita bisa menentukan dose constraint tadi, yang kedua kita bicara tentang prosedur proteksi dan keselamatan radiasi pada pengoperasian normal. Pada pengoperasian normal, prosedurnya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah selama pelaksanaan, dan yang ketiga setelah selesai pekerjaan. Jadi, di sini teman-teman diminta pada prosedur pengoperasian peralatan, jelaskan tentang prosedur pengoperasian peralatan antara lain persiapan pekerjaan pada saat persiapan yang tadi disebutkan meliputi penjelasan tahap pekerjaan mulai dari pemindahan zat radioaktif dari tempat penyimpanannya atau kita sebut dengan bom pit ya, bukan bunker sebetulnya, bom pit, hingga persiapan untuk melaksanakan pengangkutan zat radioaktif. Ya. Jadi dari bom pit sampai ke kendaraan, itu persiapannya gimana tuh pekerjaannya? Tahapannya saya sudah jelaskan. Biasanya saya dulu ketika mau melakukan ini saya akan menyebutkan tahapan. Yang pertama adalah PPR mengecek kamera gamanya ya untuk kebocoran baik itu di permukaannya ya laju paparan kebocorannya maupun di mulut kameranya.
mengecek secara visual ada yang penyok enggak, menuliskan logbook pada logbook keluar masuk dari kamera gamma, seperti itu salah satunya. Jadi nanti jelaskan tahapan-tahapannya ya, seperti itu. Kemudian setelah sudah selesai diangkutnya, yang kedua adalah selama pelaksanaan pekerjaan atau operasi peralatan, meliputi penjelasan tahap pekerjaan dimulai dari setupnya hingga menjelang selesainya pengoperasian. Jadi saudara sebutkan tahapan radiografinya itu seperti apa. Tahapan radiografi ini akan berbeda dari jika dilihat dari tempat fasilitasnya, berbeda-beda. Misalnya pada di bunker ataupun di deck itu kan berbeda tahapannya. Saudara setupnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana hingga menjelang selesai pengoperasian peralatan sampai pengoperasiannya mau selesai. Setelah itu, setelah selesai pekerjaan, meliputi penjelasan tahap-tahap pekerjaan mulai dari melepas peralatan. Jadi setelah unset up-nya ya, selesai finishing-nya itu, persiapan untuk pelaksanaan pengangkutan kembali ke lokasi penyimpanan, ke bombit, hingga pada saat pengembalian zat radioaktif ke dalam penyimpanan zat radioaktif di bombitnya tadi. Jadi sudah selesai, itu bagaimana tahapannya mengangkut ke kendaraan sampai ke bombitnya. Seperti itu. Biasanya kita juga ngecek, PPR yang ngecek. Jadi PPR itu harus ada di tiga keadaan. Yang pertama, pada saat persiapan, saat pelaksanaan, dan saat selesai. Itu harus ada. Kenapa? Ini penting sekali teman-teman. Ya, sangat penting. PPR harus berada di situ. Kenapa saya bilang penting? Ya, PPR harus tahu keselamatannya. Karena dia menjamin keselamatan baik itu pekerjanya, baik itu lingkungan, baik itu masyarakat, dan juga peralatannya. Ya, pastikan peralatan keluar normal, kembali normal. Jika ada peralatan itu kembali tidak normal, saudara harus melakukan identifikasi. Kenapa peralatan itu menjadi seperti ini? Misalnya, ada kemungkinan nih ketika kita melakukan kegiatan itu yang namanya jatuh, kamera jatuh, gitu, penyok, itu menurut saya hal yang wajar. Tetapi wajarnya itu harus disertai dengan data, teman-teman. Datanya apa? Berupa laporan dari pekerja radiasi, baik itu OR maupun AR-nya. Saya pernah, kamera gamma kami itu jatuh dari ketinggian sekitar 50-an atau 10-15 meter kalau nggak salah. Pada waktu itu kita kerek kamera gamanya, nggak mungkin kita bawa naik dengan menggunakan tangga monyet, kita kesulitan, kemudian kita kerek. Ketika mengerek kamera gamma itu baru pada ketinggian 10-15 meter lepas dan kamera itu jatuh. Ketika jatuh kita cek ternyata penyok. Nah di situ kita wajib membuat berita acara. Berita acara ya, setelah selesai itu berita acara bahwasanya telah terjadi kejadian kamera gamma jatuh dari ketinggian ini mengakibatkan secara visual kamera gamma penyok pada bagian ini. Kalau perlu difoto. Seperti itu. Kamera gamma yang mengalami kejadian ini adalah kamera gamma nomornya sekian dengan sos sekian. Yang melaporkan siapa mengetahui PPR-nya. Seperti itu. Dan di catatan juga kamera masih dapat beroperasi normal telah dilakukan pengukuran paparan pada permukaan kamera dan pada mulut kamera. Seperti itu. Jadi udah ada berita acaranya. Jadi jelas. Jadi jangan sampai saat nanti bergantian shift saling menyalahkan. Loh, ini kok kameranya penyok? Siapa yang menyokkan? Nah, itu kan harus jelas. Nah, disitulah. Makanya, petugas proteksi dari radiasi dalam setiap pelaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 3 itu harus ada di situ. Selain itu juga harus melakukan pengukuran paparan radiasi. Saya sebutkan, pada saat mengeluarkan, ukur. Pada saat pengoperasian, laju paparan lingkungannya diukur pada batas tali kuning tadi. Pada saat mengembalikan juga diukur. Ngukurnya itu berapa sih? Kalau saya dulu setiap 15-30 menit sekali saya akan berkeliling di tempat-tempat kegiatan radiografi itu berlangsung. Misalnya satu di bunker eksotik, satu di bunker East-Yard, satu di bunker shop, seperti itu. 15 menit pertama atau 30 menit pertama saya akan ngukur paparan radiasi di bunker A, eksotik misalnya seperti itu. Kemudian saya ke bunker East-Yard berikutnya saya ukur. Kemudian saya kembali lagi ke bunker shop, seperti itu. Dan itu saya lakukan selama kegiatan radiografi itu berlangsung.
Jadi ada nanti data paparannya di minimal 4 penjuru mata angin. Jadi ada laporannya. Oh, jam sekian laju paparan di sisi A, B, C sekian. Tapi harus ada denahnya. Itu nanti ada. Seperti itu. Ya. Kemudian ini dia. Prosedur proteksi dan keselamatan radiasi pada kondisi normal, prosedur pengoperasian peralatan. Saya yakin deh, teman-teman yang udah dari NDT ini sudah tahu cara mengoperasikan peralatan kamera gamma khususnya, dan teman-teman juga sudah mempunyai lisensi OR. Apa yang dilakukan? Yang pertama, dari gambar ini bisa dilihat bagaimana ketika kita memasang itu, yang pertama sebetulnya adalah memasang kamera itu adalah source cable-nya dulu. Tapi sebelum memasang, pastikan dulu diukur laju paparannya dan memastikan sumber itu berada di posisinya. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus mengukur dulu. Kenapa tadi saya bilang pada waktu sebelum digunakan kita lakukan pengukuran? Ya, kita memastikan bahwa sumber itu berada di posisi amannya. Posisi amannya itu mana? Yaitu di tengah-tengah sini nih. Kenapa ini aman di sini? Karena di dalam sini ada sebuah perisai radiasi yang kita sebut dengan uranium susut kadar. Seperti itu. Ya, ada nih, uranium susut kadar. Itu sebagai perisainya di dalamnya ini. Kemudian laju paparannya juga tidak melebihi batasan yang dipersyaratkan. Itu ada pada saya sedikit lupa. Itu ada pada saat teman-teman pada waktu pelatihan OR atau AR, itu ada laju paparannya di permukaan kamera ini berapa, kemudian di mulut kameranya berapa, seperti itu. Ini prosedur pengoperasiannya saya yakin udah bisa deh, seperti itu. Nah, setelah alat itu kita bisa melakukan setupnya, kemudian ada namanya PPR wajib melakukan pembatasan akses pada daerah kerja. Daerah pengendalian harus dibatasi secara fisik. Secara physically dapat dipetakan dengan tepat. Jadi dapat terlihat. Makanya di situ harus dijaga oleh operator dan mengawasi secara terus-menerus. Tanda-tanda peringatan, peruntukan daerah, sifat dan sumber radiasi, dan risiko yang ditimbulkan. Secara logika, ketika kita melakukan radiografi itu minimal 2 orang. Ya. Bagusnya sih AR/OR. Kalau tidak ya OR/OR oke lah. Tapi OR-nya OR senior itu akan sangat lebih bagus. PPR itu akan memastikan, bukan artinya PPR harus selalu ada di situ, tidak. Artinya PPR nanti tanggung jawab teman-teman adalah memastikan keselamatannya. Nah, 1 orang mengoperasikannya, yang satu lagi nanti akan memastikan aman juga, seperti itu. Makanya harus ada dijaga, jangan sampai ada orang masuk ke daerah tersebut. Perlu diingat di sini, ketika teman-teman sudah memasang perimeter, barricade seperti itu teman-teman memegang kendali penuh daerah di dalam barricade tersebut. Artinya apa? Teman-teman punya hak untuk, maaf, dalam tanda kutip, mengusir atau meminta orang untuk keluar dari area tersebut. Dengan syarat saudara sudah memiliki permit, izin untuk melakukan radiografi. Ketika permit sudah di tangan, jamnya sudah tertentu, sudah tepat waktunya saudara akan melakukan radiografi, saudara sudah memasang perimeter tersebut, saudara punya kewajiban yang pertama, pada jika keadaan pengoperasian peralatan itu ada di luar area atau outset, teman-teman harus memastikan juga ada barricade-nya. Dan pastikan juga tidak ada orang di dalam barricade tersebut yang berkepentingan. Dalam hal ini, yang tidak ada kepentingan dalam kegiatan radiografi harus tidak ada di dalam daerah pengendalian, harus keluar. Seperti itu. Kalau pengoperasiannya ada di dalam ruangan, teman-teman harus memastikan tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. Contohnya pada saat ronsen, teman-teman X-ray medis di ronsen itu. Nah, itu juga pasti dipastikan hanya orang yang di ronsen saja yang ada di dalam situ dan operatornya, tidak ada orang lain selain itu. Ya, itu memastikannya. Berbedanya di situ. Kalau di luar saudara pasang perimeter dan memastikan tidak ada orang, kalau di dalam ruangan pastikan audio visual alarmnya bekerja dan tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. Itu. Ya. Tuh. Nah, seperti ini. Pastikan itu terlihat jelas perimeter tadi. Barricade-nya jelas.
tanda radiasinya juga jelas. Ada orang yang menjaga di situ. Dan tidak boleh ada orang yang tidak berkepentingan masuk area tersebut. Meskipun dia memiliki license. Misalnya dia seorang PPR ataupun OR, kalau dia memang tidak ada kegiatan atau tanggung jawab di situ, saudara berhak untuk mengusirnya. Sekalipun klien. Pengalaman saya dulu, saya juga seperti itu. Ada klien kami ingin masuk ke daerah tersebut, saya sudah memiliki permit, saya sudah melaksanakan membuat perimeter dan memasang barricade, dan sedang melaksanakan kegiatan, dia nekat untuk masuk, pun saya akhirnya berani berdebat di situ karena saya yakin saya benar dan memang itu posisi saya dan tanggung jawab saya. Kalau saya mengizinkan dia masuk, itu menjadi bumerang buat saya. Salah saya kalau saya izinkan dia untuk masuk. Maka saya berani beradu argumen, berdebat dengan dia, sampai akhirnya HSE-nya dari McDermott itu datang dan kita berdiskusi dan saya kasih tahu informasinya, dan akhirnya melalui HSE tersebut dia bisa mengerti si klien tersebut bahwasanya memang sudah klien tersebut salah, tidak boleh mengakses daerah tersebut. Gitu. Jadi teman-teman harus pede, sebagai PPR adalah perpanjangan tangan dari Bapeten. Jadi pastikan kegiatan itu aman dan selamat. Seperti itu. Nah, ini tanda-tanda peringatannya. Ini untuk peruntukan daerah, sifat dan sumber radiasi, data risiko yang ditimbulkan. Teman-teman bisa menggunakan tali kuning. Kemudian ya, ini tripod tape boleh. Radiation area yang seperti ini juga boleh, atau tali kuning terus diberikan bendera kecil-kecil itu juga boleh, dan yang jelas harus ada tanda radiasinya. Ini nggak boleh sembarangan masang tanda ini ya, ini tanda khusus, jadi ini ada tanda-tanda yang nggak boleh sembarangan ditempelin seperti itu karena akan menimbulkan kecurigaan. Apalagi kondisi sekarang ini yang sudah banyak bicara tentang teroris. Ketika misalnya saudara menggunakan kendaraan untuk mengangkut zat radioaktif, memang harus dipasang ini. Tetapi ketika saudara sedang tidak membawa zat radioaktif, ya jangan. Sekalipun ada stikernya, ini tutup dulu stikernya. Seperti itu. Karena itu akan menimbulkan sedikit gejolak lah, paling enggak bawa radiasi nih. Pasti ada timbul seperti itu. Karena fobia akan radiasi itu sangat tinggi di masyarakat kita. Kemudian prosedur proteksi dan keselamatan radiasi dalam operasi normal, yaitu pemantauan paparan radiasi atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja. Jadi PPR wajib memantau tadi di daerah kerja tadi. Ukur. Pengukuran itu ketika teman-teman melaksanakan setup radiografi, pastikan juga si surveimeter selalu di bawah ya teman-teman ya. Jangan didudukin. Ini sering kejadian nih dulu pada waktu saya menjadi PPR itu, mentang-mentang AR atau OR-nya itu udah senior dan merasa yakin itu aman, dia tidak mau ketika kita minta untuk menggunakan surveimeter. Ribet lah. Biasa seperti itu. Itulah adalah pernyataan-pernyataan yang sering saya terima pada waktu saya menjadi PPR dulu. Apalagi pada waktu saya menjadi PPR, saya masih merupakan PPR junior. Di situ kita sebagai PPR harus berani, tegas, apapun itu ya, kalau dia belum mau membawa ya kita ingatkan terus. Kalau saya dulu dengan cara saya dampingi, saya bawakan surveimeternya. Seperti itu. Akhirnya mereka merasa risih, akhirnya sadar sendiri. Seperti itu. Jadi pentingnya surveimeter, karena perlu diingat radiasi itu tidak seperti hal-hal yang bisa kita rasakan dengan panca indera, misalnya panas gitu, enggak. Radiasi itu tidak terlihat. Yang bisa dideteksi hanya dengan detektor, yaitu yang ada di surveimeter. Jadi ya senjata kita sebetulnya surveimeter kalau berhadapan dengan radiasi. Jadi penting sekali selalu bisa memakai dan lalu menggunakan surveimeter kemanapun itu. Penting. Ya, seperti itu. Dan PPR harus memantau paparan radiasi dan kontaminasi di daerah kerja itu setiap waktu dan membukukannya dan mendokumentasikannya dalam sebuah laporan kegiatan radiografi untuk paparan radiasinya. Seperti itu. Nah, lingkungan di luar fasilitas atau instalasi juga dilakukan. Ini biasanya untuk yang
yang fasilitas. Jadi kalau yang non fasilitas kayak tadi misalnya teman-teman di radiografi ini jarang dilakukan, tapi tetap disampaikan juga di fasilitasnya apa, di bombitnya tetap saudara lakukan pengukuran, atau di bunkernya juga saudara lakukan pengukuran. Seperti itu. Teman-teman wajib memantau radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas dengan cara mengukurnya. Oh, ternyata di bombit saya itu aman loh. Seperti itu. Takutnya ada sumber tercecer dan lain sebagainya. Dan yang kelima di sini adalah pemantauan dosis yang diterima oleh pekerja radiasi. Pekerja radiasi sebelum bekerja pastikan APD-nya komplit. Ya, yaitu ada PENDOS, ada TLD, ada film badge, ya. Seperti itu. Teman-teman boleh milih mau menggunakan TLD atau film badge. Pastinya ada plus minusnya. Ketika teman-teman memilih film badge, plusnya adalah dia terdokumentasi dengan baik. Sedangkan dengan menggunakan TLD, kita bisa menggunakan secara berulang-ulang. Seperti itu. Itu adalah plus minusnya. Kemudian PENDOS itu wajib karena itu untuk mengetahui dosis seketika. Pada saat itu juga. Kalau TLD dan film batch itu memerlukan proses. Ya, prosesnya di mana di PT KMR untuk dilakukan proses dokumentasinya tadi, perhitungan dosisnya. Cukup lama. Dan nanti dosis radiasi tiap harian yang diterima atau yang seketika yang tercatat di PENDOS itu harus saudara tuliskan pada kartu dosis dari masing-masing pekerja. Jadi masing-masing pekerja radiasi itu memiliki kartu dosis yang wajib diisi oleh siapa? Oleh PPR ketika setelah selesai melaksanakan. Sebelum melaksanakan dicatat dosisnya, kalau tidak dinolkan ya PENDOS-nya, catat dulu, kemudian setelah selesai dicatat, kemudian yang dituliskan di kartu dosis adalah deltanya. Dan saya sangat menyarankan PPR itu sebelum melaksanakan kegiatan, PENDOS-nya di-charge, di-reset, di-nolin dulu untuk seluruh pekerja radiasinya. Pengalaman saya dulu ketika mau bekerja, saya akan kumpulkan seluruh PENDOS dari pekerja radiasi dan saya sendiri, kemudian saya reset PENDOS-nya dan kemudian saya kembalikan. Dan pastikan juga PENDOS teman-teman itu terkalibrasi dan masih berlaku kalibrasinya. Kalau tidak, segeralah ambil PENDOS tersebut dan kirimkan surat ke perusahaan untuk diminta melakukan kalibrasi terhadap PENDOS tersebut. Jadi saudara punya hak untuk menyetop kegiatan ketika dirasa kegiatan itu tidak berjalan secara aman. Misalnya peralatannya tidak tersedia, APD-nya tidak komplit, dan lain sebagainya. Saudara punya hak untuk menyetop. Safety is priority, safety first, seperti itu. Ya. Dan safety menurut saya adalah zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap safety. Seperti itu. Nah, kemudian setelah dosisnya kita pantau dan juga pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi. Teman-teman sebelum bekerja pastinya sudah melakukan medical check up. Nanti annual setiap tahun juga dilakukan medical check up. Kemudian nanti saudara resign dari perusahaan juga akan dilakukan medical check up. Di sini teman-teman harus pada program proteksi dan keselamatan radiasi ini, teman-teman harus menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk setiap personil atau pekerja radiasi dan konseling masalah kesehatan. Jadi saudara juga menjelaskan bukan cuman pemeriksaannya, tapi ketika ada keluhan-keluhan terkait masalah kesehatan itu perlu dijelaskan konselingnya. Apakah itu merupakan penyakit atau keluhan kesehatan yang berasal dari radiasi, akibat dari efek radiasi, atau hanya non-radiasi. Serta penata laksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan paparan radiasi berlebih berdasarkan hasil pemantauan dosis. Jadi jangan terus kita juga harus menjelaskan di sini ketika terjadi pekerja kita yang overdosis, itu bagaimana treatmentnya teman-teman melakukannya. Apakah langsung di PHK? Ya enggak juga sih, enggak boleh seperti itu. Yang jelas ketika terjadi overdosis pada saat pelaksanaan kegiatan itu sangat mungkin terjadi. Teman-teman harus segera melakukan yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan ya untuk mengetahui dengan pemeriksaan darah sehingga ketahuan dosis radiasi yang ada di darah itu benar nggak sesuai dengan yang ada di TLD atau di PENDOS-nya tadi yang tercatat di hasil pemantauan dosisnya. Setelah ketahuan memang itu berasa radiasinya berlebih, saudara harus memindahkan pekerja tersebut
bukan lagi bekerja di daerah radiasi, tetapi mungkin dipindahkan ke daerah non radiasi. Misalnya yang tadinya dia sebagai OR ataupun AR, kita pindah untuk menjadi darkroom dan dokumentasi, atau hanya membaca film seperti itu. Jadi jangan dikenakan ke radiasinya dulu. Bukan semata-mata karena nanti kamu overdosis, kamu berhenti, nggak boleh, karena nggak boleh bekerja dengan radiasi, kamu nggak boleh bekerja di NDT, itu nggak boleh juga. Atau misalnya tadi berlebih, ya udah pindahin dulu. Kalau dia punya sertifikasi yang lain, misalnya punya UT, punya MTPT, ya dia diminta untuk bekerja di MTPT atau UT itu tersebut. Sambil kita evaluasi, kita treatment bagaimana untuk menurunkan dosisnya tadi. Ya dengan cara biasanya dengan itu untuk menguranginya dengan memberikan makanan yang bergizi. Makanan yang paling bergizi adalah dengan minum susu. Seperti itu. Nah, menurut saya perusahaan pun juga harus memperhatikan gizinya dari pekerjanya. Jadi ketika kejadian seperti itu, kalau di Batan setiap 2 atau 3 bulan sekali kami diberikan ekstra puding yang berisi tentang ada macam-macam, ada susu, kemudian ada vitamin C dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu untuk meningkatkan imun serta regenerasi selnya. Ya, seperti itu. Jadi semakin banyak proteinnya akan semakin bagus untuk regenerasi selnya. Jadi kesehatan kita bisa tercover dan terjaga dari pengaruh radiasi tadi. Bukan artinya kita anti radiasi, tidak. Tapi ketika kejadian itu yang bagus, kalau nanti sudah dijelaskan tentang efek biologi terhadap radiasinya, nah bagaimana kita membuat sel kita bisa melakukan regenerasi dengan baik, ya perlu asupan gizi yang baik juga. Dan salah satu gizi yang baik adalah susu. Nah, ini rencana, dan tidak lupa di sini juga dijelaskan juga teman-teman terkait masalah rencana penanggulangan keadaan darurat. Seperti itu. Nah, rencana penanggulangan keadaan darurat itu kita harus berprinsip pada bagaimana ketika kejadian darurat itu ada, yaitu prepare, disaster, respond, and recover. Makanya saya selalu meminta ke teman-teman di pada waktu di dulu PPR, peralatan keadaan darurat itu harus selalu standby di mobil transportnya. Itu harus selalu standby. Kenapa? Itu sangat penting, saya bilang. Harus selalu standby. Ketika ada kejadian darurat, kita tinggal ambil mobil itu, respon, segera jalan. Jadi, prepare-nya dulu yang baik. Seluruh peralatan, yang pertama, misalnya, transport kontainer harus selalu ada di mobil. Yang kedua, lontong. Ketiga, lead sheet atau timbel. Dan keempat, kontainer penyimpan juga harus ada di situ. Nah, ketika kejadian darurat, kalau prepare kita sudah baik, preparasi kita sudah, persiapan kita sudah baik, ketika ada disaster, kita bisa meresponnya dengan baik juga. Tidak gugup. Dulu pernah, saya kenapa saya selalu minta seperti itu? Ini berdasarkan dari informasi saya di guidance sama senior PPR saya dulu waktu di Oceaneering, Pak Damrul. BIM, persiapan untuk bahwasanya kejadian darurat itu mungkin timbul. Jadi peralatanmu harus terlalu siap terus. Seperti itu. Bisa selalu siapkan, ketika ada kejadian, saya langsung respon. Respon apa yang pertama dilakukan adalah teman-teman harus mengetahui sumber apa yang lepas, sumber apa yang hilang, dan lain sebagainya. Identifikasi sumbernya. Setelah sumber telah teridentifikasi, pastikan saudara menggunakan peralatan yang sesuai. Tadi saya jelaskan bahwasanya kalau sumbernya gamma, ya gunakan surveimeter gamma. Kalau sumbernya gamma tadi misalnya kobalt, ya gunakan surveimeter untuk respon energi kobalt. Seperti itu. Setelah saudara sudah mengetahui, saudara bisa meresponnya dengan baik. Ya. Yang penting di sini saudara tidak boleh gugup. Saudara harus tenang di sini pelaksanaannya. Responnya baik, maka kita bisa recover dengan baik juga. Seperti itu. Nah, kegiatan ini kadang-kadang ketika kejadian darurat itu ada yang bisa ditangani secara lokal oleh PPR itu sendiri cukup, atau kalau itu udah kejadiannya besar, itu perlu bantuan dari pihak kepolisian, pemadam kebakaran, ataupun kabupaten secara directly. Jadi perlu adanya komunikasi seperti itu. Itu yang penting. Dan ketika sudah ada keadaan darurat ini, yang utama teman-teman harus membuat laporannya. Jadi di sini saudara jelaskan
rencana penanggulangan keadaan darurat. Dari peralatan saudara, kemungkinan yang timbul apa? Ceritakan di sini. Jadi saudara harus bisa mengidentifikasi kejadian-kejadian darurat yang mungkin timbul dan bagaimana saudara meresponnya dan bagaimana saudara merecovernya. Seperti itu. Tadi saya ceritakan misalnya sumber hilang. Potensi yang terjadi keadaan darurat dari kegiatan ini adalah satu, sumber lepas misal seperti itu. Tahapannya ceritain. Prepare-nya seperti apa, responnya seperti apa, recover-nya seperti apa. Itu harus muncul di bab 4.3, rencana penanggulangan keadaan darurat. Seperti itu. Mungkin itu untuk di bab 4-nya. Terima kasih.